Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bunda, anak itu adalah titipan dari Allah. Betul? Anak itu adalah amanah dan anugerah dari Allah yang kelak setiap orang tua akan diminta pertanggungjawabannya terhadap anak yang Allah hadirkan dalam hidupnya. Betul? Maka memastikan anak kita untuk tumbuh dalam kebaikan adalah kewajiban kita sebagai orang tua. Orang tua bukan hanya mencukupi kebutuhan anak dalam urusan materi, tapi yang paling penting orang tua hadir dalam hidupnya anak agar hati anak tidak direnggut dengan sesuatu yang buruk dalam hidupnya. Iya apa iya? Ya. Maka ketika ada pertanyaan, apa sih tugas orang tua itu? Banyak orang yang bilang, orang tua itu tugasnya mendidik. Betul? Orang tua itu tugasnya membesarkan anak. Betul? Orang tua itu tugasnya mencukupi kebutuhan anak. Betul? Betul. Tapi banyak orang yang lupa, ternyata tugas orang tua juga menjaga keluarga agar tidak tersentuh api neraka. Betul? Sebagaimana di dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kamu sekalian dan anak cucu keturunan kamu sekalian dari siksa api neraka. Iya apa iya? Bunda harus khawatir anak kita akan tumbuh seperti apa. Bunda harus perhatikan anak kita bergaul dengan siapa. Bunda harus lihat anak kita berteman dengan siapa. Anak kita follow sosial media siapa. Harus tahu, harus lihat. Karena boleh jadi apa yang dia follow, apa yang dia suka, apa yang dia ikuti ternyata menjerumuskan keburukan untuk dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Kan sekarang mah banyak orang tua yang acuh tak acuh. Yang penting anak dikasih makan, selesai. Yang penting anak dikasih jajan, selesai. Yang penting anak dikasih makan, selesai. Lupa bahwa bekal ilmu kepada anak jauh lebih penting. Dulu saya diingatkan sama orang tua saya, Hilman, mamah gak ngasih Hilman harta, tapi mamah ngasih Hilman ilmu. Kalau Hilman dikasih harta, nanti Hilman yang bakal capek jagain harta. Tapi kalau Hilman dikasih ilmu, nanti ilmu yang bakal jagain Hilman. Betul? Maka bunda sayang, pemirsa TV yang dirahmati Allah, pastikan anak kita adalah anak yang benar-benar terjaga dalam kebaikan dan jauh daripada dosa. Kenapa? Kata Nabi SAW, sungguh seseorang akan diangkat derajatnya di surga. Lalu orang tersebut bertanya, bagaimana ini bisa terjadi? Masya Allah. Lalu dijawab, karena anakmu yang telah memohonkan ampun kepadamu. Kalau bunda wafat, kalau kita wafat, kira-kira anak kita akan mendoakan kita atau tidak? Saat kita nanti telah tiada, kira-kira anak kita
masih akan menghadirkan kebaikan atau tidak? Maka dari mulai hari ini, pastikan anak kita punya hati yang baik, punya ilmu yang baik, punya iman yang baik, agar saat kita nanti pergi meninggalkannya, dia masih mendoakan kita. Insya Allah. Mudah-mudahan semua anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya Rabbal alamin. Boleh Ibu tepuk tangan untuk Ahilman. Baik, silakan kesempatan jawab untuk pertanyaan. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Ya. Ya. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Perkenalkan, nama saya Endang Kuncahyawati dari Majelis Taklim Al-Hijrah Kota Cilegon. Ibu Endang. Iya. Iya. Betul. Ikut curhat ya. Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saking groginya jadi lupa. Kenapa grogi? Ibu grogi kenapa? Lihat AA. Nah, Lihat AA apa lihat UU? kayaknya lihat semua. Begini, saya mempunyai anak laki-laki Iya. kelas 1 SMA. Dia dekat dengan teman perempuannya dari kecil. Jadi sudah sangat akrab dan sering main ke rumah. Perempuan itu namanya Naila, dan Naila itu adalah anak seorang ustadz. Ya, mereka sering diolok-olok pacaran ye gitu. Nah, saya tuh khawatir, takutnya mereka benar-benar pacaran. Sedangkan kalau saya ingin melarang, banyak yang bilang orang tua jangan ngelarang anaknya pacaran, ketinggalan zaman. Gitu, orang tua kolot, Katanya itu. kuno. Katanya. Nah, seperti Katanya. itu. Katanya. Iya, Kan katanya. ketinggalan Zaman. kate. Jadi saya bingung bagaimana, sedangkan ayahnya anak perempuannya seorang ustadz. Para ustaz. Ya, jadi bagaimana saya harus menyikapinya? Kalau saya melarang Takut dibilang takut ketinggalan dibilang zaman. kuno. Kuno. Tapi kalau saya membolehkan, takut mereka pacarannya kebablasan. Kebablasan. Itu yang ditakutkan. Jadi seperti dilema buat saya dan keluarga. Tapi mereka sebenarnya hanya berteman saja ya Bu ya. Takutnya mereka kayak karena dijodoh-jodohkan, jadi mereka beneran pacaran. Takutnya. Kita nggak tahu. Iya. Tapi anak Ibu takut nggak? Anaknya mungkin nggak takut, tapi yang takut kita orang tuanya. Iya. Saya aja dengerin takut Bu. Iya. 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 Saya juga kan ingin menyelamatkan anak dari dosa. Dosa, betul, Bu. Ya, seperti itu. Jadi bagaimana sebaiknya saya menyikapinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Bunda yang sudah bertanya. Bunda, kalau hanya sebatas kenal boleh. Dan kita justru harus mengarahkan. Bukan dalam artian melarang. Karena khawatirnya kalau kita larang, dia akan nyari celah untuk membohongi kita. Betul? Berapa banyak anak yang depan orang tuanya kayak takut, tapi di belakangnya malah membangkang sama orang tuanya. Boleh jadi memang ada salah di kita. Kita terlalu mengekang. Kita terlalu melarang, ujungnya anak berontak, melakukan sesuatu yang tidak baik. Apalagi ketika usianya bertambah remaja. Menurut AA, Bunda boleh menggunakan rumus parentingnya dari Imam Ali bin Abi Thalib. Ada rumusnya 3 kali 7. Ada berapa? 3 kali 7. Berapa? 21. Ya nggak usah disebutin, itu cuma nanya. 3 kali 7. 4 kali 5? 20. 2 kali 8? 16. 16 kali 4? Banyak tuh.
24 Pak. 24. Rumus parenting 3 kali 7. 0 sampai 7 tahun didiklah anakmu seperti raja. Disayang, dimanja, diturutin, namanya juga raja. 0 sampai 7 didik anak seperti raja. 8 sampai 14 tahun didiklah anakmu seperti tawanan. Tawanan tuh berarti dikasih peringatan, Penjagaan ketat gitu ya. dikasih sesuatu yang bentuknya teguran. Oh, teguran. Kalau anak kita benar dikasih reward, kalau salah dikasih hukuman. Boleh. Oh, oke. Usia berapa? 8 sampai 14. Usia anak 15 sampai 21, di usia remaja, tumbuh dewasa, mau balik 17 tahun di dalamnya, didiklah anakmu seperti sahabat. Seperti apa? Sahabat. Maka izin bunda, mungkin anak di usia begitu pengen kenal sama lawan jenisnya, boleh? Pengen tahu sama lawan jenisnya, boleh? Wajar. Justru bunda harus jadi sahabat. Nanya sama anak bunda, siapa yang kamu suka? Mama boleh tahu nggak perempuan yang kamu suka? Mama boleh tahu nggak laki-laki yang kamu suka? Boleh tahu, tapi tetap dijaga oleh kita agar tidak kebablasan. Tapi kan sekarang mah tahu sendiri kondisinya udah beda. Maka kalau kita nggak bisa menjaga, lebih baik menghindar. Jadi bunda boleh, karena bunda takut tadi, udah nak, sekarang mah jauh aja dulu. Takutnya kalau kamu dibiarin begitu malah kebablasan. Ini kadang harus menjadi peringatan untuk kita. Karena berhubungan dengan lawan jenis itu hati-hati. Bahaya. Kalau berduaan tanpa ada mahram yang ada di dalamnya, yang ketiganya siapa? Saya kan di sini, yang sana berduaan, yang di sana. Maka bunda sebagai orang tua melarang jangan, mengekang jangan, tapi menjaga dan membatasi serta mengarahkan itu adalah pilihan terbaik. Bilang sama anak kita, kalau jodoh nggak akan kemana. Betul? Kenal boleh, ta'aruf boleh. Kalau bisa mama juga mau kenal sama perempuan ini. Mama juga mau kenal sama laki-laki ini. Boleh. Agar kemudian nanti dia bisa diarahkan sehingga mendapatkan kebaikan. Betul? Dan sejak kecil ya, bunda harus ngajarin sama anak tentang hubungan dengan lawan jenis seperti apa. Apa yang tidak boleh kamu lihat, apa yang tidak boleh kamu pegang, apa yang tidak boleh kamu perlihatkan ke orang. Kalau bunda punya anak perempuan, tolong dijaga auratnya. Kalau bunda punya anak laki-laki, tolong ajarkan tanggung jawabnya. Kenapa? Karena anak akan menjadi seperti apa tergantung pendidikan daripada orang tuanya. Mudah-mudahan kita bisa belajar ya, jadi orang tua yang baik untuk anak-anak kita. Amin ya Rabbal Alamin. Tepuk tangan buat bunda yang pertama. Ya, memang pilihan yang tadi saya sampaikan tuh lebih aman dan lebih realistis ya. Nggak dibilang ketinggalan zaman juga enggak, tapi menjaga anak agar tidak kebablasan. Khawatirnya kalau berduaan, naik motor sport yang belakangnya begini, aduh. Gimana tuh? Itu kan bahaya bu, berduaan. Itu udah naik sama lawan jenis, ntar naik motor lawan arah, aduh. Lawan sama orang tua, banyak lawannya itu anak ntar deh. Ya, bahaya, mendingan dibatasi ya. Batasi, oke baik ya. Oke, tepuk tangan ibu untuk Pak Hilman. Silakan kesempatan lagi jamaah untuk pertanyaan. Siapa yang mau bertanya? Ibu, siapa? Bu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis dari Majelis Taklim Nurul Falah Dermaga Bogor.
Saya mau curhat, boleh? Iya, Bunda, boleh. Silakan Ibu Iis. Sekarang saya punya anak cewek remaja, udah kelas 3 SMP. Iya. Dan sekarang dia sekolah di SMP Islam. Iya. Jujur punya anak cewek itu butuh perjuangan yang Masya Allah luar biasa. Betul. Karena apa namanya, susah ya kalau untuk mengawasinya kalau keluar-keluar gitu ya. Dan alhamdulillah sekarang dia pakai kerudung sih, soalnya dia sekolah di SMP Islam itu. Dan sekarang dia seneng dandan, soalnya cewek, maklum lah ya. Iya. Dan sekarang juga dia suka nonton konser sama teman-temannya, ya Musik. konser boy band. Oke. Dan dia izin kalau mau pergi ke konser sama teman-temannya. Ya saya izinin, maklum sekali-kali lah ya. Iya, ibu Cari ikut? hiburan. Oh enggak, di Oh. rumah. Kemudian dia pulang, habis pulang langsung masuk kamar, langsung tidur. Dan saya kepo ya, jadi emaknya kepo. Oh, Ibu Kepo. katanya nggak suka, tuh suka kepo. Kepo sama Kepo, HP bukan anaknya. kepo. Oh, kepo. Kepo. Bukan Sama kepo. anaknya Oh, iya, iya. pengen lihat galeri di HP-nya. Ah. Ternyata ada foto artis itu di panggung, nggak pakai baju, lepas baju. Nggak pakai baju? Dan di pamernya itu Bajunya basah kali dijemur, roti apa gimana? sobeknya itu. Roti sobek, Oh, tahulah kotak-kotak, AA ya. kotak-kotak. Roti sobek. Roti sobek. kotak. Mungkin Terus? AA tahu lah ya. Iya, Nggak pokoknya tahu Roti saya. sobek itu apa? Jadi Tahulah roti sobek. pastinya, iya. Dan saya lihat chatnya di WA teman-temannya itu lagi ngomongin badan si artis itu. Oh. Ih, badannya bagusnya kotak-kotak. Iya. Ada bacanya sodako. Kotak amal. Iya. Dan ada juga yang ngomongin, membayangin mau bermimpi gitu, mau mimpiin, astagfirullahaladzim. Mimpiin Ya Allah. roti Mimpiin sobek. roti sobek artis itu, ingin memeluknya gitu. Ya Allah, saya jadi Dengan ya roti Allah, bakar. naudzubillah min dzalik ya. Naudzubillah. Astagfirullahaladzim. Dan saya takutnya anak saya juga terbawa imajinasi ya. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Dan dia membayangkan ya, seumpama terjadi aneh-aneh gitu ya. Jangan sampai naudzubillah. Dan saya minta pencerahannya Pak AA. Iya. Ya, segitu aja. Terima iya. kasih AA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya foto idolanya Iya. roti sobek. Iya. Dia khawatir anaknya juga pengen punya perut roti sobek juga gitu. Bahaya kan ayah. Terjadi bahkan sampai saling mengingini, udahlah tuh, nggak khawatir anaknya terjerumus dalam dosa yang tidak diinginkan oleh orang tuanya gitu. Nah, bagaimana? Pertanyaannya Ibu adalah apakah iya, bagaimana caranya? Iya. Baik. Jangan kasih sarapan roti sobek pokoknya gitu ya. Sekarang. Bunda. Kalau kita ingin dijauhkan dari sesuatu yang tidak baik, maka sibukkan diri kita dengan sesuatu yang baik. Kalau kita pengen dijauhkan dari maksiat, maka sibukkan kita dengan amal yang sifatnya taat kepada Allah. Karena begitu rumusnya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kata Allah, aku ilhamkan kepada manusia dengan dua. Satu, kadang dia berbuat fujur, kadang dia berbuat takwa. Kadang dia berbuat buruk, kadang dia berbuat baik. Kadang dia salah, kadang dia benar. Berarti rumusnya, kalau kita pengen menghindarkan keburukan, sibukkan dengan kebaikan. Betul? Kadang anak kita izin ya, kenapa lebih sering nonton yang kurang baik? Sibuk dengan yang kurang baik, atuh meren ini mah ya, mungkin karena anak kita sedikit untuk menghadirkan kebaikan. Punten, mohon maaf. Dulu zaman saya kecil masih ada tuh istilahnya
sekolah agama setelah sekolah SD? Ada nggak? Dulu namanya apa ya? Apa? Madrasah. Jadi dulu teh pulang jam 1, jam 12. Kalau tidak salah teh jam 2 berangkat ke madrasah. Betul nggak? Sore juga masih ada ngaji. Bahkan malam juga masih ada ngaji. Punten, sekarang mah AA melihat hal itu sudah mulai nggak ada ya. Jarang mungkin ya. Mungkin masih ada tapi jarang. Dulu waktu zaman kita kecil, Bang Bedu kecil. Bang Bedu pernah kecil kan? Pernah segini. Pernah kecil. Pernah kecil kan? Dulu Bang Bedu juga suka ngaji gitu kan? Ngaji apa Iqra 6. Iqra 6. Jadi Saya masih pulang ingat SD teh berangkat ngaji. Iya, Masih inget? ada 2 guru ngaji saya. Iya. Yang dekat rumah sama yang agak jauhan. Agak jauhan. Itu pulang sekolah bener tuh. Bener kan? Pulang sekolah. Jadi kita tuh nggak ada waktu buat dalam tanda kutip main berlebihan karena sibuk dengan yang baik-baik. Betul? Maka pada hal ini Ahilman satu ingin memberikan gambaran tentang bagaimana menghadirkan kebaikan untuk anak kita biar anak kita nggak sibuk dengan hal yang buruk. Yang kedua, mungkin ibu nasehatin anak tapi pelan-pelan. Pelan-pelan. Jangan langsung bilang, Mama kemarin lihat HP kamu. Oh. Emang mau tahu pasportnya? Jangan. Mama teh nggak suka ya kamu pak. Wah. Udah bilang gini, Enak, kamu tahu nggak kemarin Mama dapat cerita. Jadi gunakan cerita orang lain untuk menggambarkan apa yang Bunda nggak suka buat anak. Kenapa Ahilman tahu? Karena anak saya semuanya perempuan. Anak saya yang pertama kelas 6 SD, yang kedua kelas 1 SD, yang ketiga 4 tahun, yang keempat 8 bulan. Semuanya perempuan. Dekat-dekat Bu ya. Hebat ya Bu ya. Dan saya banyak belajar dari anak-anak saya yang perempuan. Yang saya pahami, perempuan itu satu Bunda. Perempuan itu maunya didengarkan. Jadi saya jarang untuk bercerita banyak sama anak saya. Saya lebih sering anak saya yang bercerita banyak sama saya. Setelah dia cerita, baru saya masukin. Tambah lagi kalau mau keren. Satu, anak perempuan tuh maunya didengarkan. Dan yang kedua, maunya diperhatikan. Jadi saya kalau mau nasihatin anak saya, ajak jalan-jalan dulu. Beli dulu apa yang dia mau, baru saya nasihatin. Anak saya perempuan, yang pertama, kadang ada pertanyaan yang bikin saya juga suka pusing jawabannya. Contoh ya, ini pertanyaan anak saya ya. Ayah, kenapa sih harus pakai kerudung? Apa jawabannya? Pusing kan? Saya bilang, tutup aurat, nanti auratnya kalau terbuka, nanti masuk neraka. Itu yang paling gampang kan jawabannya kan? Apa jawaban dia? Emang ayah udah pernah ke neraka? Sain coba. Bingung. Ustadz loh, ini ustadz loh. Ternyata jawabannya jangan begitu. Saya baru tahu. Dengerin dulu pendapat dia, kasih dulu apa yang dia mau, baru masuk. Saya bilang, Teteh seneng gak kalau ayah kasih sesuatu? Seneng. Teteh tahu gak dari siapa ayah punya rezekinya? Dari Allah. Gimana caranya agar Allah ngasih sama kita? Kita harus ngikutin maunya Allah. Ternyata teh, pakai kerudung itu, nutup aurat itu perintah siapa? Allah. Maunya siapa? Allah. Kalau teteh ngikutin maunya Allah, nanti Allah kasih apa yang teteh mau dalam hidup. Berarti menurut dia, kalau dia tutup aurat, Allah makin sayang sama dia. Dan kalau sayang sama dia, dia minta apapun pasti dikasih sama Allah. Lebih lembut hatinya. Dan ujungnya, dimanapun pakai kerudung. Mau tidur pakai kerudung. Karena menurut dia, itu sesuatu yang berharga. Yang membuat Tuhannya mencintai dia. Jadi harus ada trik dan triknya. Sama anak zaman sekarang, Mak. Betul? Apalagi anak sekarang mah dikit-dikit Google. Betul nggak? Kalau kita salah, tuh mama masalah, baca Google. Jadi anak sekarang mah bener-bener
kitanya kudu sabar. Jadi pelan-pelan nasehatin anak kita, semoga bisa diterima dengan baik. Tepuk tangan buat Bunda yang sudah bertanya. Iya, baik. Selanjutnya yang bertanya Ibu, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Heti dari Desa Cimulang, dari Majelis Taklim Al-Amin, Kecamatan Ancabungur, Bogor. Ibu siapa, maaf Bu? Ibu Suherti. 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 Iya. Suherti. Iya. Oke. Mohon izin cerita. Iya. Ibu Suherti kan Bu? Iya. Suka heran tiba-tiba. Enggak, panggil aja Ibu Herti. Oh, Ibu Herti. Oke, Iya. baik, Ibu Herti. Saya punya anak usia 17 tahun. Iya. Tepatnya sekarang sekolah di SMA. Ini dia lagi seneng-senengnya ikut-ikutan nonton konser Udah gitu pulangnya suka malam. Terus pulang sekolah saya izinin sama temennya ikut, tapi dengan satu syarat, kata saya, jangan pulang malam. Tapi ternyata dia keasikan mungkin ya, ternyata pulang malam. Udah gitu pas pulang malam saya tegur, saya nasihatin, nggak boleh kayak pulang malam kayak gitu lagi, karena kan kurang baik, dia kan masih sekolah, nanti takut lupa tugas dia sekolah apa kayak gitu. Terus dari situ saya tegesin jangan ikut-ikut nonton konser lagi seperti itu, nanti akibatnya kan tidak baik juga gitu. Terus menurut sifat saya seperti itu ke anak saya udah benar apa belum? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan dengarkan jawaban dari Ahilman setelah ini. Untuk itu tetaplah bersama kami. Baik, di segmen sebelumnya Ibu Herti bertanya kepada boleh gak sih ya melarang anaknya untuk tidak pulang malam, dan juga jangan lagi nonton konser, padahal itu kan kesukaan anaknya. Nah, gimana untuk mengatasi hobi anaknya ini? Silakan. Bunda, tentu kalau ada pertanyaan, boleh nggak melarang anak pada sesuatu yang kita anggap tidak baik? Jawabannya boleh, malah harus. Kalau bukan kita orang tua, yang ngejagain siapa? Betul? Kalau bukan kita orang tua yang ngingetin, siapa? Maka orang tua punya privilege, punya kewajiban yang khusus untuk ngingetin anak kita. Tapi balik lagi, memang kadang yang salah bukan ngingetinnya, tapi caranya. Sehingga tidak sedikit anak itu jadi berontak, ngeyel, nggak mau dengar apa yang orang tuanya sampaikan. Bukan salah nasihatnya, tapi kadang salah caranya. Betul? Tujuannya baik, tapi caranya nggak baik. Mohon maaf, jadi nggak baik. Contoh, Bunda misalnya nasihatin anak buat sholat, bagus nggak? Bagus. Tapi kalau nasihatnya salah, jadi kurang baik. Contoh, nah, udah azan, sholat. Kamu teh anak siapa? Kamu teh yang ngerti. Sholat teh wajib. Hari kamu anak siapa? Mama mah nggak sudi punya anak nggak sholat. Tujuannya baik tidak? Baik. Caranya? Sakit hati nggak? Sama Bunda nasehatin suami. Ayah, azan, sholat. Ayah teh udah tua. Bentar lagi juga mati ayah teh. Tobat, ayah teh tobat, sholat. Tujuannya baik? Caranya salah? Enak gak? Coba diganti kalimatnya. Nah, sholat yuk. Mama tuh senang banget kalau kamu bisa sholat. Mama tuh bangga banget kalau kamu sholat.
Mama tuh takut kalau kamu nggak sholat. Mama tuh bener nak, nggak ada yang paling berharga buat mama kecuali kamu bisa jaga sholat. Jadi dipuji anaknya, senang. Sama kayak tadi, ayah. Iya bunda. Udah azan ayah. Iya ayah dengar bunda. Sholat. Sholat. Ayah tahu nggak bunda tuh kalau sholat diimamin sama ayah lebih khusyuk sholatnya. Enak gak? Jadi ternyata nasehatin anak itu butuh strateginya, butuh caranya. Tidak ada yang salah dengan nasihatnya, yang sering salah cara kita menasehatinya. Gimana caranya? Quran mengajarkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ingatkan seseorang dengan hikmah, dengan pelajaran yang baik, dan kalau dia berdebat, debatlah dengan cara yang lebih baik. Tepuk tangan untuk Ibu Suherti.